Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya akan bahas berbagai macam info yang menarik. Jangan melihat penurunan PP saat ini dan market secara keseluruhan. Akan saya kupas tuntas PP semakin di depan. Dengan adanya penurunan yang bareng-bareng ini, yang ugal-ugalan, ini menjadikan PP ini kita uji, koin yang kita hold ini dijadikan uji ketahanan, terseleksi nggak koin ini, mampu bertahan nggak koin ini. Ya, kita tes bagaimana ketahanan ketangguhan si PP. Kalau PP tangguh dan tahan, tidak hancur, artinya nanti akan menjadi pilihan investor kelas kakap ke depan untuk meme coin. Setelah Shiba dan Doge, saya yakin mereka akan berbondong-bondong memilih PP dan PP akan meningkat yang sangat luar biasa ke depannya. Dan saya juga akan bahas TA yang sangat menarik ini secara detail, akan saya kasih rinciannya. Dan perlu kalian ketahui juga banyak info, sebetulnya teman-teman juga banyak yang menyampaikan bahwa tahun 2024 itu pernah terjadi kelangkaan PP yang mana sampai stok Binance saja sampai dikeluarkan, bahkan Indodax kehabisan koin, banyak yang mencari di eseng-eseng lain rebutan karena koin PP ini sudah menjadi bahan yang sangat luar biasa, bahan untuk investasi, bahkan eseng-eseng kelas besar banyak yang bertaruh di PP. Bahkan si Binance saja sampai merebut koin PP sampai 62%. Belum ada Bybit, Get.io, KuCoin, hampir semua eseng. Cuma untuk eseng-eseng barat kelihatannya masih memble, belum adopsi. Ya masih ya ada, tapi tingkatannya kayaknya di wallet nomor 100 sekian, karena 10 besar masih di eseng-eseng Indo. Ya langsung kita akan bahas untuk kalian. Jangan tertipu manipulasi harga, kondisi turun semua padahal pangkas suku bunga sudah 2 kali dan diperkirakan market sengaja dibikin hancur, kemudian Fed pivot dan akan ada suntikan dana karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah collab. Ini semua adalah strategi dan skenario mereka. Tidak mungkin kripto akan hancur habis scam, mereka akan ngeslot, akan main judol. Ya, ini adalah bagian dari game, bagian dari permainan. Maka yang paling nyesek, paling jengkel, paling gila, paling kita bikin stres, kita CL ketakutan, ujung-ujungnya beberapa minggu ke depan tahu-tahu pam gila-gilaan kita ondal-andel, pelangap-pelongo, ora katokan lari-lari opat-apet di pinggir jalan, disurakin anak-anak hore gimana. Ya kripto ya begini, naik turun dah biasa, dan sudah saya sampaikan dalam investasi apapun, bukan hanya kripto saja, semua ada risiko, apalagi kripto berisiko tinggi. Kalian sudah saya sampaikan porto 80% di BTC, yang 15% di altcoin, 5% baru meme coin. Itu porto yang benar, tapi saya tahu kalian pinginnya yang murah, cuannya besar, ya risikonya juga besar, dan tunggu dengan sabar. Permainan belum selesai. Dan ini satu lagi, banyak yang mengatakan bahwa fase PP udah selesai, ada fasenya. Memang semua koin itu ada fasenya, tapi yang koin-koin bagus yang akan berjangka panjang, BTC, ETH, BNB, fasenya nggak selesai berjangka panjang. Meme coin yang bermasa panjang apa? Doge, Shiba, PP. PP itu koin baru kemarin, selesai dari mana? Dari gundulian jeluk. Ya belum waktunya untuk selesai. Bull market aja di PP belum alami, RP1 aja belum, naik jutaan aja, persen aja belum, ngapain dikatakan sudah usai? Ya belum saatnya. Ya nanti masih siklus depannya itu masih akan berjaya, akan bermasa panjang. Ada sesuatu yang besar yang kalian belum tahu. Ngapain GZ pilih PP stok sebanyak itu? BNB, BTC aja dia punya bejibul. Bukan orang goblok, bukan orang bodoh, bukan orang kismin GZ. Ada sesuatu hal konspirasi elit global. Raja meme coin akan dinobatkan di PP. Ya, Dior kalian.
Ya, kita akan langsung melihat daripada TA yang sangat luar biasa ini. Kita perhatikan satu persatu dari yang garis, yang diagram ataupun grafik yang naik ini, lurus ini, yang oranye ini ungu, lurus satu, ya. Ini keduanya yang belum terjadi akan mantul seperti ini. Ini sangat mirip sekali dengan pola yang pertama di sini, bagaikan pinang dibelah dua. Pertama adalah naik kuning, ya, ini kuning ini, yang kayak di WC itu kuning-kuning itu. Kuning ini diagram ke atas, sama kuning diagram ke atas, ya. Ini kuning diagram ke atas, kuning diagram ke atas. Kemudian bendera ungu jengking ke bawah. Ini lihat, bendera ungu jengking ke bawah. Ini bendera ungu jengking ke bawah, sama. Setelah bendera ungu jengking ke bawah, candle merayap ke atas. Habis itu membentuk bendera jengking. Ini yang melebar kayak corong toa masjid apa musola ini, ya. Kemudian disitulah terjadi bendera ungu, PAM, ATH. Ya, sama ini, nanti kesini kayak gini. Setelah bendera ungu ini ke bawah, ya, ini jengking, ini bendera kuning lagi, dan ini lihat bendera ungu dan bendera ungu jengking ke bawah. Ini bendera ungu jengking ke bawah sama dengan satu, ini yang kedua. Setelah bendera ungu jengking ke bawah seperti ini, terjadi candlestick ke atas, ini terjadi candlestick ke atas, kemudian corong toa kayak toa, ya, ke bawah ini yang biru garis dua ini ataupun bendera jengking, ini biru garis dua ini, ya, sama, tiba-tiba nanti akan PAM seperti ini kawan. Itu yang lagi terjadi, ya, akan seperti ini. Kita itu tinggal mengikuti prosesnya. Sekarang ada di garis yang putih ini nih, garis putih ini. Setelah garis putih begini, ada yang namanya pattern bendera jengking ataupun trendline, kemudian PAM. Sama garis putih, bendera jengking ke bawah, ya, ataupun kemudian membentuk trendline, kemudian grafik ini yang ungu cerot ke bawah, ke atas. Ini juga akan terjadi seperti itu. Itu cara TA-nya. Dan pemangkasan suku bunga akan berlanjut tahun 2026. Saya rasa akan berlanjut sampai tahun 2026 kuartal 1 infonya. Ya, mundur dikit nggak apa-apa. Kita akan bahas mengenai bendera jengking ini. Oke, yang mana kita akan lihat bersama-sama di sini. Getaran bullish sedang memanas di sekitar PP analis mengatakan, wah jadi kelepotan nih, mengatakan koin meme ini bisa melonjak lebih dari 1.500%, mencapai 0,0012 pada awal tahun 2026. Ya, mudah-mudahan akhir tahun sudah meledak lah, ya. Ya, getaran bullish sedang memanas di sekitar, ya, PP analis mengatakan koin meme ini bisa melonjak lebih dari 1.500%, mencapai 0,0012 pada awal 2026. Seorang analis kripto dari mana ini pokoknya Trading School menunjukkan ke pengaturan Fibonacci yang menargetkan 0,0012. Nolnya hanya 2. Wah, mantap, 3. Luar biasa. Ini kalau begini udah Rp1 lebih nih. Dengan proyeksi kapitalisasi pasar melonjak dari 2,89 miliar dolar menjadi 48 miliar. Ini setengahnya Doge, jadi nggak muluk-muluk, ya. Setengahnya market Doge, nggak muluk-muluk. Ini saya rasa masih wajar lah akan naik 1.500% lebih awal tahun 2026. Ini 0,0012. Wah, ini Rp1 lebih. Ini yang memprediksi adalah bukan main-main, ya, dari Wins Trading School. Ya, school. Sega kalau orang Jawa. Sega ini. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Koin yang terbaik saat ini ada di mana lagi? Ya, setelah Shiba dan Doge nggak ada. Saya rasa hanya di PP, kawan. Ya, sabarlah. Nanti waktunya
PAM juga PAM ya, pokoknya sabar. Yang penting jangan jual-jual ya, jangan di TP-TP, sabar nunggu sampai ngejos ya. Nanti kita akan cuan bersama. Itu hari ini saya bahas itu aja, dan kita harus sabar juga melihat kondisi BTCD-nya yang ngacleng lagi ya. Dan tahun 2017 BTCD ada di 37 menjadikan all season besar-besaran, dan 2021 berada di 40, sekarang masih di 59, nanti tunggu sampai di bawah 50%, maka saya rasa altcoin season akan terjadi. Siapin karung ya. Ini permainan kapan ada market terjun terus sampai scam yang sudah juga akan naik kembali. Ini hanya khusus holder long invest yang bermental baja yang akan jadi pemenang, yang hanya nyolot sana sini, menghujat sana sini, nggak sabaran, ingin cuan mendadak, mending ngepet ya, Gunung Kawi ya, beli tuyul mahal Mas Bro, yang second kalau mahal yang netein ya tetangganya ya. Sabar, ini juga nanti kita lihat juga kondisi BTCD-nya juga masih akan ke bawah. Ini lagi di sini nih, tunggu sampai terjun ke bawah. Dominan saat ini fase koreksi, ini udah mulai koreksi, mudah-mudahan ini fase koreksi memang masih ditahan ini ya, semua dimanipulasi bandar. Ada ini Mas Bro, tarif apaan, mau tarif atau enggak tarif, sebetulnya kalau enggak ngurusin Katra market udah all season, enggak ada tarif, enggak ada tarif. Kalau memang paus enggak jual ya enggak turun itu memang dibanting tarif, kagak dibanting Elon tuh jual barang. Ya, ini arahnya ke bawah. Mungkin itu yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, PP terbaik kawan ya. Berdasarkan kapitalisasi ya, itu yang terbaik. Kalau kita melihat koin-koin lain sangat memprihatinkan. Modeng kemana modeng, Portocoin kemana ya, semua turun lebih hancur ya. MOOC sampai 50% lebih, PPC aman-aman saja ya. Saya rasa udah mulai ngaceng lagi, pembalikan arah lagi. Sabar. Nanti kita akan cuan bersama di PP. Yang sabar akan menjadi pemenang, yang tidak sabar akan menjadi penangis. Penangis apa pokoknya menjadi penangis. Ini koin apa ini kok ngacel kayak koin jeli. Aduh, ada aja koin jeli itu jajanan ya kawan ya. Ya santai aja, nggak santai ya, nggak sabaran ya, mau CL ya, asal nanti jangan harus di pojok. Kan main kripto tuh udah naik turun tuh udah memang kerjanya kripto, apa udah dari dulu. Apakah nggak pada paham ya, kalau pas ada bantingan tuh siap resiko dalam dunia kripto tuh begitu, udah hal yang biasa. Mau turun 90% juga bisa balik lagi asal beli koin yang bener ya. Oke Mas Bro, di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Dior riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, sangat berbahaya sekali. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan PP menjadikan kalian jutawan. Di sini ada bos GZ, jangan takut ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Cos.